رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah teman-teman pasti sudah pada tahu dong ya kan, apa sih definisi dari audit? Nah, untuk sekedar flashback, saya akan menjelaskan definisi audit terdahulu. Nah, audit adalah suatu proses sistematik tentang pengumpulan atau evaluasi bukti yang objektif dari suatu asersi atau peraturan tentang kegiatan ekonomi dengan tujuan perbedaan antara asersi dengan kriteria yang telah diterapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Nah, teman-teman juga pastinya tahu dong bahwa audit mempunyai yang namanya prosedur audit, yaitu prosedur analisis, menginspeksi, mengkonfirmasi, mengajukan pertanyaan, menghitung, tracing, vouching, observing, melakukan ulang, dan teknik audit berbantuan komputer. Nah, teman-teman, dari teknik audit itu kita kan harus melakukan yang namanya pemeriksaan ya kan? Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya pemeriksaan. Ada pemeriksaan kas, ada pemeriksaan persediaan, dan masih banyak pemeriksaan lainnya. Nah, teman-teman, seperti kelompok yang terdahulu, mereka telah membahas tentang pemeriksaan kas. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang pemeriksaan persediaan. Nah, kami akan membahas apa sih definisi dari persediaan itu, dan yang kedua, tujuan pemeriksaan persediaan, dan yang terakhir, prosedur audit persediaan. So, happy for watching teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, seperti yang telah dijelaskan terdahulu bahwa dalam mengaudit kita harus melakukan yang namanya pemeriksaan. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang pemeriksaan persediaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemeriksaan persediaan, kita harus tahu dulu dong, apa sih definisi dari persediaan itu? Nah, yang dimaksud dengan persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam kegiatan operasional bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi untuk membuat barang yang akan diperjualkan. Nah, kalau menurut standar akuntansi keuangan nih, dalam PSAK nomor 14, persediaan itu merupakan aset, yang mana aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha, dan yang kedua, aset dalam proses produksi untuk dijual, dan yang terakhir, aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Nah, teman-teman, setelah membahas definisinya, ternyata persediaan itu mempunyai sifat-sifat juga loh. Sifat persediaan itu ada 3. Yang pertama, biasanya merupakan aset lancar, atau yang kita kenal sebagai current asset. Kenapa? Karena biasanya masa perputarannya kurang atau sama dengan 1 tahun. Nah, yang kedua, sifatnya mempunyai jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan perusahaan industri. Nah, sifatnya yang terakhir, persediaan itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kenapa? Karena kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam menentukan jumlah aset lancar dan total aset. Nah, kesalahan tersebut akan terbawa ke dalam laporan keuangan pada periode berikutnya. Itulah kenapa dikatakan bahwa persediaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan pemeriksaan persediaan. Tujuan yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. Nah, internal kontrol yang cukup baik atas persediaan itu memiliki beberapa ciri-ciri ya teman-teman. Ciri yang pertama yaitu adanya pemisah antara tugas dan tanggung jawab di bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian gudang, bagian keuangan, dan bagian akuntansi. Nah, yang kedua yaitu digunakannya formulir-formulir yang bernomor urut tercetak. Nah, yang ketiga, adanya sistem otorisasi yang baik untuk pembelian, untuk penjualan, untuk penerimaan kas or bank, dan untuk pengeluaran kas or bank. Nah, yang keempat yaitu digunakannya budget untuk pembelian, untuk penjualan, untuk produksi, untuk penerimaan kas, untuk pengeluaran kas. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk memeriksa persediaan yang tercantum di laporan posisi keuangan betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan atas persediaan dalam pertanggal neraca.
Di Amerika pernah terjadi Robinson Case, yaitu terdapat sebuah perusahaan yang melaporkan saldo persediaannya itu sangat besar, tetapi sebenarnya jumlah persediaannya itu banyak yang fiktif atau dimanipulasi. Nah, sejak kasus itulah para akuntan publik diharuskan untuk melakukan observasi atau pengamatan terhadap persediaan, gunanya untuk meyakinkan keberadaan persediaan tersebut. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk memeriksa metode penilaian sesuai dengan standar akuntan keuangan di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, pada umumnya penilaian itu berdasarkan harga perolehan. Nah, dalam hal ini perusahaan juga bisa menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average cost. Pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi ya untuk mendengar istilah-istilah tersebut. Nah, tujuan yang keempat yaitu untuk memeriksa sistem pencatatan persediaan sesuai dengan standar akuntan keuangan yang ada di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, ada dua sistem pencatatan yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu sistem perpetual dan yang kedua sistem periodikal. Saya akan menjelaskan poin 5 sampai poin 8, yang mana poin 5 untuk memeriksa apakah terdapat barang-barang yang rusak, bergerak lambat, dan ketinggalan mode sudah dibuatkan allowance yang cukup, yang mana barang-barang tersebut tidak mungkin lagi dijual dengan harga normal. Supaya bisa terjual harus dijual dengan harga obral yang umumnya lebih rendah dari harga perolehannya. Karena itu harus dibuatkan allowance atau tunjangan dalam jumlah yang cukup, artinya tidak terlalu kecil, yang mana akan mengakibatkan laba terlalu besar. Begitu juga sebaliknya. Pada poin ke-6, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan seluruhnya sudah dicatat. Contohnya, seorang auditor, pihak klien kita ini melakukan pembelian persediaan, contohnya pembelian pada komputer. Seorang auditor harus memeriksa apakah pembelian yang dilakukan oleh pihak klien tadi sudah dicatat dalam laporan keuangan atau belum nih. Nah, di sini tugas seorang auditor mengecek apakah bukti yang dicatat di laporan keuangan sudah dilakukan atau belum. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan seluruhnya sudah terjadi, tidak ada transaksi fiktif. Kembali lagi pada contoh yang ke-6 tadi. Di sini aset yang dibeli pada klien tersebut tadi benar-benar ada atau tidak. Jadi seorang auditor tahu nih transaksi barang yang dibeli tadi itu nyata atau tidak. Dan yang ke-8, untuk memeriksa apakah pencatatan yang menyangkut persediaan sudah dicatat secara akurat, begitu juga dengan perhitungan fisik persediaan sudah dilakukan secara jelas, termasuk perhitungan matematis, kompilasi hasil perhitungan fisik persediaan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tujuan pemeriksaan persediaan yang tadi telah disampaikan oleh saudari saya Dewi Ayu Afriani. Nah, di poin yang ke-9 yaitu untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan sudah dicatat dalam periode yang tepat dan tidak terjadi pergeseran waktu pencatatannya. Nah, jadi contohnya di sini ketika kita membeli komputer, nah, tanggal pembelian tersebut harus sesuai dengan laporan posisi keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Di poin yang ke-10, untuk memeriksa apakah saldo persediaan sudah diklasifikasikan dengan tepat seperti bahan baku atau yang biasa kita sebut raw material, bahan pembantu, bahan dalam proses atau yang biasa kita sebut work in process, dan barang jadi atau classification. Jadi di sini kita harus menentukan biaya persediaan dengan menggunakan rumus maksud pertama, keluar pertama, atau rata-rata tertimbang. Rumus biaya yang sama harus digunakan untuk persediaan dengan sifat pemakaian yang serupa. Nah, untuk persediaan dengan sifat kegunaan yang berbeda, rumus yang berbeda juga dapat dibenarkan di masalah ini. Nah, di poin yang ke-11, yaitu untuk mengetahui apakah persediaan yang dijadikan
jaminan kredit. Nah, salah satu bentuk barang jaminan dari kredit yang diperoleh dari bank adalah persediaan. Jika ada persediaan yang dijadikan jaminan, hal ini harus diungkapkan dalam catatan laporan atau note to financial statement. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan tujuan pemeriksaan persediaan yang selanjutnya. Nah, tujuan yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan asuransi yang cukup. Nah, dalam hal ini, perusahaan harus melakukan asuransi terhadap persediaannya. Nah, mengapa sih perusahaan harus melakukan asuransi terhadap persediaannya? Nah, jika seandainya terjadi kebakaran terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan bisa meminta pertanggungjawaban atau meminta ganti rugi terhadap perusahaan asuransi, dan perusahaan bisa terhindar dari kerugian akibat kebakaran tersebut. Nah, dikatakan nilai pertanggungan asuransi atau insurance coverage yang cukup, ini maksudnya adalah tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, yang perlu diwaspadai di sini adalah apabila perusahaan mengasuransikan persediaannya dengan pertanggungan asuransi atau insurance coverage yang cukup besar, apalagi ditambah keadaan bisnisnya yang lemah atau buruk, maka perusahaan akan bermaksud atau sengaja untuk membakar persediaannya dengan tujuan untuk meminta ganti rugi atau pertanggungjawaban terhadap perusahaan asuransi tersebut. Yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah ada perjanjian penjualan atau pembelian yang persediaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap laporan keuangan. Nah, jika hal ini terjadi atau ditemukan, maka harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, sebagai contohnya, misalnya pada tanggal 10 November 2017, perusahaan X menandatangani kontrak penjualan terhadap salah satu pelanggannya untuk menjual sebanyak 500 unit barang dan harga jualnya Rp50.000 per unit. Nah, barang ini akan diserahkan pada tanggal 5 Februari 2018 dan ternyata pada bulan Februari 2018 harga pasar barang tersebut naik atau meningkat menjadi Rp85.000 per unit. Maka perusahaan di sini akan tetap menjual barang tersebut kepada pelanggannya dengan harga Rp50.000 per unit karena mereka telah melakukan perjanjian atau kesepakatan sebelumnya. Nah, tujuan yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah penyajian persediaan dan laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia atau SAK, ETAP, dan IFRS. Nah, di sini penyajian persediaan dan laporan keuangannya harus secara lengkap dan harus diketahui juga sistem pencatatan persediaan apa yang digunakan oleh perusahaan, apakah perpetual dan metode fisik, serta metode penilaian persediaan apa yang digunakan oleh perusahaan, apakah berdasarkan harga perolehan dengan FIFO, LIFO, dan average cost, dan apakah sudah diterapkan lower of cost or market atas persediaan tersebut. Nah, yang dimaksud lower of cost or market di sini adalah penyajian nilai berdasarkan harga pasar yang lebih rendah dan dari harga pokoknya, yang berarti mengakui adanya suatu kerugian atau selisih antara harga pokok dengan harga pasar dan barang yang bersangkutan. Saya akan membahas tentang prosedur pemeriksaan persediaan. Adapun prosedur pemeriksaan persediaan di sini ada 3 prosedur. Pertama, ada prosedur complaint test, yang kedua ada analytical review, dan yang ketiga ada substances test. Untuk prosedur yang pertama ada complaint test atau tes ketaatan, yaitu tes terhadap bukti pembukuan.
yang mendukung transaksi yang sudah dicatat. Untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan atau belum. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlahnya tidak material, di sini auditor perlu memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan terhadap efektivitas pengendalian intern. Untuk prosedur yang kedua, ada prosedur analytical review, yaitu suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan kesimpulan dari prosedur-prosedur analitis. Pun tujuan utama penerapan analytical review ini adalah untuk mendeteksi kemungkinan adanya akun-akun dalam laporan keuangan yang kewajarannya diragukan. Selain itu, prosedur analytical review ini juga diperlukan untuk menentukan perlunya penerapan prosedur audit tambahan atas suatu laporan keuangan. Untuk prosedur yang ketiga, substansial test, akan dilanjutkan oleh teman saya, Sandi Lovely Milenciano. Saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan substansi atas persediaan. 1. Lakukan observasi atas stock of name yang dilakukan klien. Stock of name yang dilakukan terutama untuk persediaan yang berada di gudang perusahaan. Untuk barang consignment out dan barang yang tersimpan di public warehouse, jika jumlahnya material harus dilakukan stock of name. Jika tidak material, cukup dikirim informasi. Untuk perusahaan yang internal kontrolnya lemah, untuk opname sebaiknya dilakukan pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk perusahaan yang internal kontrolnya baik, stock opname bisa dilakukan beberapa waktu sebelum atau sudah tanggal neraca. 2. Completion dan melakukan prosedur pemeriksaan berikut ini. Cek mathematical akurasi atau penjumlahan dan perkalian. Cocokkan quantity per book dengan stock car. Cocokkan quantity per con dengan konsep kita auto auditor. Cocokkan total value dengan buku besar. Ketiga, kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Biasanya barang konsinyasi jumlahnya tidak terlalu besar, sehingga lebih praktis untuk mengirim konfirmasi dibandingkan jika auditor harus menghitungnya. Selain itu, auditor juga bisa memeriksa bukti pengirim barang konsinyasi tersebut. Nah, yang keempat dari prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan ini adalah yang pertama kita periksa tarif price dari bahan baku atau raw material, yang kedua barang dalam proses atau work in process, yang ketiga barang jadi, yang keempat bahan pembantu. Untuk memeriksa raw material dan bahan pembantu ini, kita periksa faktur pembelian yang terakhir dan perhatikan apakah perusahaan menggunakan perhitungan FIFO, LIFO, atau average cost. Dan untuk pemeriksaan work in process ini, kita harus pelajari cost accounting prosedur yang digunakan oleh perusahaan agar kita mengetahui besarnya direct material, labor material, dan factory overhead yang sudah dibebankan melalui persentase selesainya. Dan yang ketiga, untuk memeriksa bahan jadi, kita juga harus pelajari cost accounting prosedur yang digunakan oleh perusahaan, apakah menggunakan standar cost sehingga perhitungannya harus kita hitung kembali. Dan yang kelima ini, lakukan rekonsiliasi jika stock of name dilakukan beberapa waktu sesudah atau sebelum tanggal laporan posisi keuangan. Maksudnya di sini adalah kita harus lakukan rekonsiliasi antara saldo modul stock of name dan beberapa saldo per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca jika stock of name dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Dan yang keenam ini adalah periksa cukup beberapa barang yang berjalan lambat atau allowance for slow moving, barang-barang rusak atau barang yang ketinggalan mode. Di sini untuk itu auditor harus memeriksa bagaimana kebijakan dan cara perusahaan menentukan allowance, apakah konsisten atau tidak dengan periode sebelumnya. Salah satu cara yang bisa digunakan oleh perusahaan adalah untuk barang yang tidak dipakai atau tidak dijual, seperti yang ada di gambar ini.
Selama 3 bulan dibuatkan allowance 10%. Selama 6 bulan dibuatkan allowance 30%. Dan jika lebih dari 12 bulan dibuatkan allowance 100%. Dalam hal ini, auditor harus memeriksa stok card untuk mengetahui sudah berapa lama persediaan itu tidak mengalami pengurangan atau tidak dipakai atau tidak terjual. Selain itu, pada waktu stock of name biasanya barang-barang yang rusak sudah dipisahkan dan dibuatkan daftarnya yang bergerak lambat atau ketinggalan mode. Nah, yang ketujuh yaitu periksa kejadian sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau subsequent event. Nah, maksudnya di sini adalah untuk mengetahui apakah ada penjualan fiktif yang dicatat untuk memperbesar laporan penjualan. Dan kemudian di awal periode berikutnya di reserve atau dibuat jurnal balik. Nah, yang kedelapan yaitu periksa cut off penjualan dan cut off pembelian. Nah, maksudnya di sini adalah untuk meyakinkan bahwa jangan sampai ada pergeseran waktu dalam pencatatan penjualan dan pembelian. Contohnya, jangan sampai penjualan pada tahun 2015 kita catat pada tahun 2016. Begitu juga sebaliknya dengan pembelian. Jangan sampai pembelian pada tahun 2015 kita catat pada tahun 2016. Nah, tadi kan saya jelaskan jangan sampai adanya pergeseran waktu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menghindari pergeseran waktu? Nah, untuk menghindari pergeseran waktu dalam pencatatan penjualan dan pembelian, maka seorang auditor itu harus mencatat tanggal dan nomor terakhir dari faktur penjualan, delivery order, faktur pembelian, dan receiving report. Nah, yang ke-9 adalah periksa jawaban konfirmasi dari bank, perjanjian kredit atau loan agreement dan notulen rapat. Nah, maksudnya di sini adalah untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan sebagai barang jaminan atas kredit yang diperoleh oleh pihak ketiga. Nah, jadi jika ada maka harus disebutkan dalam jawaban konfirmasi bank, perjanjian kredit dan notulen rapat. Nah, jadi teman-teman, jika ada persediaan yang dijadikan kredit, maka harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan atau note to financial statement. Nah, yang ke-10 adalah periksa apakah ada sales atau purchase commitment per tanggal laporan posisi keuangan. Nah, jadi jika ada purchase atau sales commitment yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dari periode berikutnya, maka harus dijelaskan di catatan laporan keuangan. Nah, jadi bagi seorang auditor, dia harus memeriksa kontrak penjualan dan pembelian untuk periode berikutnya. Nah, untuk apa? Yaitu untuk memeriksa apakah ada penurunan harga beli dan penurunan harga jual di pasar dari periode berikutnya. Baiklah teman-teman, masih di materi penjelasan yang sama, yaitu tentang prosedur substantif atas persediaan. Prosedurnya apa saja? Yaitu 1, apabila barang dalam perjalanan atau good in transit, maka hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, minta rincian good in transit pada pertanggal neraca. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang sudah selesai. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah lakukan analytical procedure, yang artinya kegiatan yang memisahkan barang yang hampir sama dengan barang asli. Selanjutnya yang kita lakukan adalah buat kesimpulan tentang hasil pemeriksaan, persediaan, serta adjustmentnya apabila diperlukan. Yang terakhir, periksa apakah penyedia laporan keuangan tersebut sesuai dengan SAK, ETAP, atau IFRS. Nah, baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Thank you for watching.